yang mana nanti akan diawali oleh Prof. Didin Hafidudin dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Dr. Misno dan Bapak Fahri Farid. Dan kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan untuk tidak berpanjang kalam, barangkali Pak Bagus bisa di-sharekan untuk kami memperkenalkan profil para pemateri pada siang hari ini untuk dikenalkan kepada para peserta webinar. Baik, yang pertama, insya Allah yang akan menjadi pembicara pertama adalah guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin, MSc. Beliau pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 di IPB, dan S3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan struktural beliau ataupun juga yang non-struktural, menjabat sebagai Ketua Umum Basnas periode 2005-2015 selama 2 periode. Kemudian menjadi guru besar ilmu agama Islam di Institut Pertanian Bogor sampai dengan sekarang, Dekan Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Jawa Barat, kemudian juga dosen Pasca Sarjana di IPB, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Badan Pengawas Dewan Syariah Nasional, menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan beliau juga sebagai Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI. Penghargaan yang diterima oleh beliau, Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015. Dan selanjutnya pembicara yang kedua adalah Dr. Muhammad Fahri Farid, MN. Beliau doktoral di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2022, aktif di berbagai macam bidang, terutama di manajemen sumber daya manusia. Ya, mulai pada tahun 2003 sampai dengan saat ini beliau sebagai CEO di HRD Syariah Consulting. Beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa perusahaan lembaga keuangan syariah di Jakarta, dan pada saat ini beliau juga adalah certified di bidang XR Assessor, kemudian Syariah Insurance, dan juga Syariah Pension. Dan yang ketiga, pembicara kita berikutnya adalah Dr. Abdurrahman Misno, MEI. Pendidikan beliau yang terakhir di S3 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati pada tahun 2015, dan aktivitas beliau adalah menjadi pengajar di berbagai macam perguruan tinggi di Institut Agama Islam Syahid Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, STAI Al-Hidayah, kemudian STAI Al-Ihsan Jakarta, dan juga dosen di Institut Tazkiyah Bogor. Dan beliau juga termasuk penulis buku yang sangat aktif, ya. Sampai dengan kali ini mungkin sudah lebih dari 100 judul buku nih yang telah dikeluarkan oleh Dr. Abdurrahman Misno. Nah, mudah-mudahan pada siang hari ini, hadirin rahimakumullah, kita bisa mendapatkan insight pemaparan dari para pemateri dengan topik yang akan kita bahas adalah manajemen sumber daya manusia for pesantren. Nah, untuk yang kesempatan pertama, kami persilakan pada Prof. Didin, waktu kurang lebih 20 menit, dan nanti bisa dilanjut, Prof, untuk langsung tanya jawab dengan para peserta. Berkenan kira-kira kalau Prof. Didin nanti masih ada waktunya. Pada Prof. Didin, kami persilakan. Tafadhol. Terima kasih Pak Agus dan Pak Bagus, ya. Terima kasih dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para pembicara yang saya hormati, Bapak Dr. Fahri dan Dr. Misno, dan para peserta webinar seminar nasional yang berbahagia.
Saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini bersama-sama Bapak Ibu sekalian melakukan sebuah kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat baik bagi pribadi kita maupun juga terutama bagi lembaga-lembaga yang sedang kita kelola. Lagi ini berkaitan dengan HRD Syariah, Pondok Pesantren. Kita tahu pesantren adalah sebuah institusi perjuangan, bukan semata-mata institusi pendidikan. Kita di BKSWP menyebutnya pesantren itu institusi iqamatuddin, sebuah institusi untuk menegakkan agama, mensyiarkan agama dalam berbagai macam bidang kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya tentu core bisnisnya adalah pendidikan. Pendidikan tapi juga kegiatan ekonomi, demikian pula kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan di pondok pesantren itu ada beberapa kebiasaan yang sekarang menjadi budaya. Saya sering menyebutnya budaya pesantren. Budaya pesantren itu artinya secara teknis pesantren boleh berubah, tetapi budayanya harus melekat, harus masuk ke dalam struktur rohaninya, para guru maupun para santri. Pertama disebut dengan budaya adab. Ya, pesantren itu harus menonjol adabnya. Bahkan di dalam agama kita, ajaran Islam, adab itu sesuatu yang sangat menentukan. Para ulama salafus sholih dulu itu sebelum mempelajari ilmu, mempelajari adab. Karena mereka mengatakan ta'adabu summa ta'allamu. Ya, pelajarilah adab dengan sebaik-baiknya, kemudian kalian mencari ilmu. Al-adab qoblal ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Jadi budaya adab ini tetap harus kita pertahankan di pondok pesantren. Yang kedua adalah budaya ilmu. Ya, budaya ilmu. Pondok pesantren tanpa ilmu ya merupakan kebun-kebun biasa yang tidak menghasilkan sesuatu apapun yang bermanfaat. Dia akan bermanfaat ketika di situ dikembangkan ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fardu ain maupun juga yang berkaitan dengan fardu kifayah. Dan kalau kita bicara ilmu, bicara peradaban. Peradaban Islam itu ya peradaban ilmu. Ya, jadi sebenarnya HRD Syariah ini adalah salah satu bidang ilmu menopang peradaban. Ya, karena peradaban di dalam agama kita ya yang sering disebut dengan Islamic civilization, ya peradaban Islam yang konstruktif itu hasil dari ilmu. Ya, di zaman Nabi dan sahabat lahirlah berbagai macam ilmuwan-ilmuwan. Demikian pula ketika Islam masuk ke Nusantara, itu kan diawali dengan ilmu. Ya, ilmu berkembang di pondok-pondok pesantren, di hampir di seluruh Nusantara. Dan kemudian kekuatan Islam pada ilmunya ya. Jadi peradaban ilmu itu harus melekat pada diri kita, harus melekat pada pribadi kita. Peradaban ilmu. Bahkan Nabi mengatakan di dalam bidang keilmuan itu kita harus menjadi harus menjadi pilar-pilar yang sangat menentukan keilmuan itu. Jangan kita acuh tak acuh dengan ilmu apapun yang bermanfaat. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Qul aliman", jadilah engkau mengajarkan ilmu. Kalau tidak bisa mengajarkan, muta'alliman, jadi pembelajar, jadi dosen, jadi mahasiswa, jadi pelajar. Au mustami'an, atau menjadi pendengar. Au muhibban, yang paling terakhir muhibban, mencintai ilmu. Wala takun khomisan, dan jangan menjadi yang kelima. Tidak mengajar, tidak belajar, tidak mendengar, tidak mencintai ilmu. Fatahlak, maka engkau akan mengalami kerusakan, kehancuran. Itu peradaban yang kedua, peradaban ilmu ya. Oleh karena itu di pesantren berkembang berbagai macam ilmu pengetahuan sekarang ini ya. Termasuk juga yang berkaitan dengan keterampilan. Saya kira manajemen ini salah satu bidang keilmuan yang harus kita munculkan, kita kuatkan. Apalagi manajemen syariah ya. Karena memang tanpa manajemen yang rapi tidak mungkin kita bisa melaksanakan sesuatu dengan baik. Manajemen yang rapi itu salah satu ihsan ya. Jadi ihsan itu adalah sebenarnya bagian dari manajemen. Bukti dari manajemen yang rapi itu ihsan dalam segala sesuatu. Allah akan menilai amal perbuatan kita bukan karena banyaknya, tapi Allah akan menilai perbuatan kita karena ihsan.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, supaya Allah menguji kalian, mana di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatan, yang paling rapi, yang paling termanage amal perbuatannya. Bukan aksaru amala, bukan yang paling banyak, tapi ahsanu amala. Jadi ihsan itu sesuatu yang sangat penting, sehingga menjadi salah satu bagian penting dari ajaran Islam. Dan salah satu bagian penting dari pertanyaan yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan, bertanya tentang rukun-rukun agama, iman, Islam, dan ihsan. Jadi ihsan itu sesuatu yang sangat penting. Manajemen itu sebenarnya adalah bagian dari upaya kita melakukan sesuatu secara ihsan. Apalagi ketika kita melakukan sesuatu secara berjamaah, secara bersama-sama. Jelas sekali itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ketika kita berjamaah perlu manajemen yang rapi. Sholat berjamaah juga kan tidak menjadi sholat berjamaah kalau sekedar kumpul ya, berbaris, tetapi tidak ada komandan, tidak ada komando, tidak ada suara bersama dan lain sebagainya. Jadi ihsan itu sebenarnya inti dari manajemen menurut saya sih ya. Innallaha yuhibbu idza amila ayyutqinahu. Allah sangat mencintai seseorang jika mengerjakan suatu ayyutqinahu, dilakukan secara itqan, dilakukan secara baik ya. Nah, budaya ilmu yang semacam ini harus kita kembangkan, kita majukan. Karena itu ketika Pak Agus ke rumah dengan kawan-kawan ingin menyampaikan kepada masyarakat pesantren, saya katakan sangat bagus sekali. Pesantren harus disuguhi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan baik dalam rangka menata pendidikan maupun juga dalam menata kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi budaya ilmu, kemudian budaya ukhuwah ya, budaya persaudaraan itu harus dikembangkan. Dan kemudian saya melihat bahwa salah satu ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh kita itu, siapapun kita ini, apalagi di kalangan pesantren, yang disebut dengan fiqhul waqi, ilmu-ilmu yang berkembang ya pada masa sekarang ini, fiqhul waqi. Jadi bukan sekedar mempelajari fiqhul madi ya, peristiwa-peristiwa yang lalu, sejarah, tapi juga kita harus mempelajari ilmu-ilmu kekinian yang berguna, bermanfaat bagi kita semuanya, bagi kehidupan umat, kehidupan organisasi, kehidupan lembaga, maupun juga kehidupan umat dan bangsa kita. Tanpa fiqhul waqi kita akan ketinggalan, ya. Sehingga sebenarnya sudah disyaratkan oleh para ulama dulu, ya. Imam Syatibi mengatakan al ulama ahlu zaman. Yang dikatakan ulama itu adalah ahli zamannya, yang mengerti persoalan-persoalan kekinian. Ya, HRD syariah itu menghantarkan itu menurut saya apa yang harus dipersiapkan dengan baik menghadapi masa-masa kekinian. Sebenarnya dalam Al-Qur'an ya, itu manajemen itu sudah terutama berkaitan dengan manajemen SDM ya, sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu adalah contoh ya seorang pemimpin yang berhasil dalam memanage kebaikan. Masyarakat Mesir ketika itu yang harusnya mendapatkan kesulitan bahan makanan karena kemarau yang lama, tapi dengan dikelola oleh Nabi Yusuf dengan dua modal ketika itu, seperti digambarkan pada surat Yusuf ayat 55 ya. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dan ternyata kata-kata ayat ini sangat dahsyat ya. Jadikan aku orang yang memegang amanah ya, inni hafizun alim. Karena aku adalah orang yang memiliki dua hal. Hafizun, pertama terpercaya, trustable, ya amanah ya. Kemudian yang kedua alimun, profesional. Ya, hafizun alimun. Ya, hafizun menjaga amanah, alimun dan punya keahlian di bidang. Dan ini sangat penting sekarang itu. Kenapa hafizun dulu? Karena kalau hafizun itu ya tidak bisa di-training dalam waktu singkat. Ya harus dibiasakan. Yang namanya amanah itu harus dibiasakan. Tetapi kemudian di belakang baru kemudian yang kedua alimun, profesional, memahami, punya ilmu pengetahuan dalam bidangnya, dalam bidang tugasnya, itu kan bisa di-training dalam waktu singkat. Jadi yang namanya aspek kognitif itu bisa di-treatment dalam waktu singkat. Tetapi yang berkaitan dengan kalbu, dengan sikap, dengan afektif, apalagi dengan belief ya,
dengan kepercayaan, keyakinan memang butuh waktu. Butuh pembiasaan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pesantren itu satu sarana pendidikan untuk menumbuhkan dua hal ini. Kita berharap dari pesantren lahir orang-orang yang punya dua karakter ini. Hafizun, alimun. Terpercaya, amanah, alimun, kemudian profesional. Nah, yang menarik bahwa istilah-istilah syariah ini diadopsi oleh lembaga-lembaga resmi. Ya, sekarang ini. Jadi saya kira HRD syariah ini terus dikembangkan ya. Saya yakin itu akan sangat menarik ya. Misalnya sebagai contoh BUMN, Badan Usaha Milik Negara sekarang ini kan mengembangkan satu paradigma baru yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu bukanlah pengertian akhlak budi pekerti atau moral, tapi singkatan itu mencerminkan keinginan ketika itu. Akhlak itu kan ada enam kata ya. A itu pertama amanah ya, kemudian K-nya adalah kompeten ya. A itu amanah, yang kedua kompeten, kemudian H-nya adalah harmonis ya, kemudian yang keempat L-nya ya, L loyalitas, kemudian yang kelima A lagi adaptif ya, kemudian yang terakhir K yang terakhir kolaboratif. Nah, ini sebenarnya adalah SDM syariah itu yaitu sebenarnya amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Meskipun kita bisa mengembangkan pengertian-pengertian dari hal-hal yang semacam ini. Tapi intinya yang namanya syariah dia adalah tidak akan pernah lapuk ya, akan selalu up to date ya ketika kita mengembangkan untuk kepentingan kehidupan yang lebih baik. Demikian saya kira ini sekedar pembuka, nanti kedua pembicara yang sudah ahli ya, Dr. Misno dan Dr. Fahri yang akan menyampaikan secara luas. Saya ini biasa menyampaikan kultum ya, kuliah terserah antum lah. Ya, cukup saya kira. Demikian Pak Agus ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Prof masih membersamai kita ya, Prof Didin ya. Baik, ya sehingga nanti kita masih bisa mengembangkan dengan diskusi setelah dua pemateri berikutnya akan menyampaikan materinya. Sangat luar biasa apa yang tadi telah Prof sampaikan, sangat mendalam dan langsung, istilahnya intinya inti, core of the core yang kemudian diadaptasi Kementerian BUMN dengan tagline akhlak ya, amanah, kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif, dan itu menurut beliau itu adalah esensi daripada manajemen sumber daya manusia syariah. Nah, untuk kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada Dr. Abdurrahman Misno untuk menyampaikan paparannya terkait dengan overview apa itu konsep HRD syariah. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami persilakan. Tafadhol Prof Misno. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Saya akan share screen. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala khilaquz dzikr. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Muslim wa majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah aw min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullaha fi man indah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan kami banggakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Gurunda Syekh Profesor Dr. Haji Didin Habibuddin MS, jazakumullahu khairan ala ilmik. Terima kasih atas kehadiran dan juga motivasi bagi kami yang masih belajar ini untuk terus bersemangat dalam bagaimana memberikan kemanfaatan dan juga lil izzil Islam wal muslimin. Kemudian yang kedua tentu saja kepada Bapak Dr. Agus Siswanto sebagai moderator yang mestinya juga adalah founder dari HRD Syariah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kemudian juga Bapak Dr. Fahri, terima kasih, dan juga MC kita Mas Bagus, seluruh HRD Syariah serta Ibu dan Bapak sekalian, ikhwas sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Saya diberikan amanah sedikit terkait dengan bagaimana sebenarnya ya HRD Syariah for pesantren. Saya awali dengan bagaimana teori dan implementasi dari HR atau HRD di pesantren. Mudah-mudahan tadi sambutan yang sangat luar biasa sekali, insya Allah nanti akan ditranslate dan menjadi kata pengantar dari buku yang insya Allah akan segera terbit, yaitu HRD Syariah for pesantren. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Profesor Dr. Din Hafiduddin. Kemudian saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana ini adalah salah satu raudhah min riyadil jannah. Saya yakin semuanya sudah paham itu. Kemudian juga dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan halaqatul dzikr, yaitu halaqah, satu tempat di mana kita diberikan ilmu oleh guru-guru kita. Insyaallah taala ini menjadi bekal kita untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam Islamic Studies dan juga keilmuan yang lainnya. Background dari hal ini atau pesantren atau HRD Syariah for pesantren adalah terkait dengan, pertama saya akan bicara sedikit tentang eksistensi dari pesantren di Indonesia. Ya, tentu saja aturan terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini mengukuhkan bagaimana kedudukan pesantren. Ya, sebelumnya tentu saja kita sudah sering mendengar Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 20, 21, 28C, 28B, 29 dan 31, di mana seluruh warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan ini menjadi sebuah fakta bahwasannya pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang memang sudah kukuh sejak awal hadirnya Islam di Indonesia, dan hingga tahun 2021 jumlahnya, ini saya ambil dari Emis Kemenak, yaitu 30.495. Dengan Jawa Barat menguasai provinsi paling banyak, yaitu 9.310 pesantren.
Ini tentu bukan sesuatu hal yang biasa, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita betul-betul berdayakan, itu akan menjadi satu kekuatan ya dalam bidang manajemen, di bidang ekonomi, kemudian juga bisnis dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di pasal kelima dan juga ayat pertama ini berbicara tentang tipe dari pondok pesantren, yaitu pesantren salafiyah dan pesantren mu'alimin atau pesantren modern. Nah, kenapa saya berbicara ini? Karena akan bicara tentang bagaimana sentuhan dari manajemen. Ya, saya baca tahun 2004 bukunya Prof. Didin itu sangat luar biasa sekali bagaimana Islamic Management ataupun manajemen syariah itu sebenarnya memang harus berkembang gitu, dan ini mudah-mudahan menjadi setitik kontribusi kami di HRD Syariah ya, bukan hanya pesantren mu'alimin ataupun pesantren modern tapi juga pesantren salafiyah. Nah, problematika berdasarkan beberapa paper, beberapa jurnal, riset, skripsi, tesis, dan disertasi, ternyata di sini munculnya pesantren ya ternyata dibayang-bayangi di Western sana dengan dikotomi ilmu agama dan umum. Ya, ini rahimahullah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang kemarin baru meninggal dunia rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak dan derajat yang tinggi di sisinya, adalah satu tokoh yang menolak ya, yang sangat konsisten untuk menghilangkan adanya dikotomi ini. Ya, tetapi tadi pesantren muncul, tetapi di luar sana, di luar pesantren, dikotomi ini semakin kokoh sehingga kemudian memunculkan ya perkembangan dari sekolah umum. Ya, nah kita tahu sekolah umum memberikan 2 jam, 3 jam dari mata pelajaran agama. Ya, di beberapa negara sekuler, alhamdulillah ada peserta kita dari Singapura, ya tidak mengajarkan sama sekali agama di sekolah negara. Nah, tapi kemudian respon dari adanya sekolah umum ini memunculkan adanya pesantren modern. Ya, di awal memang banyak kontroversi. Apa yang disebut modern? Apakah memakai dasi? Ya, apakah kurikulumnya mengambil dari ilmu-ilmu umum? Wah, saya jangan sampai salah juga nih, ini ilmu umum, ilmu agama, padahal ilmu kauliyah dan ilmu kauniyah. Ya, jadi ini satu hal yang perlu kita diskusikan juga. Nah, kemudian pesantren salafiyah, tadi muncul pesantren modern, pesantren salafiyah yang memiliki karakter kuat nih gitu ya. Tetapi kemudian faktanya saya beberapa riset di Garut, di Tasik ya, di wilayah Jabar itu mengalami kemerosotan tajam. Demikian juga saya juga di Bogor Barat ya, ternyata ya perlahan tapi pasti gitu ya, perlahan tapi pasti, atau dalam artinya itu semakin berkurang. Ini kenapa ini ya? Banyak faktor, nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian salah satu yang menjadi permasalahan terkait dengan ini ingin melanjutkan bagaimana perjuangan dari Gurunda Kiram, yaitu manajemen syariah dalam konteks manajemen pesantren. Sudah banyak ketika bicara tentang manajemen pesantren itu sudah cukup banyak gitu. Tetapi yang kemudian konteks lillahi ta'ala yang kadang oleh sebagian orang itu dipandang apa ya, agak remeh atau sebelah mata, padahal justru memang ini karakter dari manajemen pesantren, yaitu lillahi ta'ala. Nah, mungkin kita hanya perlu sedikit rethinking ataupun reaktualisasi dari lillahi ta'ala. Nah, tentu saja kita hari ini berbicara tentang konteksnya adalah manajemen HRD or Human Resource Development. Nah, ketika berbicara tentang pesantren, sekilas ini mengambil juga dari Arkanul Ma'had. Tentu saja di sana ada kiai, ada ajengan, ada ustadz, ada santri mukim, ada asrama atau kobong, ada masjid dan sistem pendidikan di Rosa Islamiyah atau kitab kuning. Nah, untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya nanti pengembangan dari HRD Syariah untuk pesantren. Nah, tadi Gurunda sudah menyebutkan, sudah menyampaikan tentang fungsi dari pesantren. Ya, tentu saja yang pertama adalah lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan bukan berbasis yang memang syariah atau Islam gitu ya, jelas sekali. Kemudian yang kedua juga adalah sebagai lembaga dakwah, tentu saja minimal adalah dakwah untuk
pesantren atau untuk santri, kemudian untuk masyarakat di sekitarnya dan juga untuk dunia tentu saja. Nah, kalau dalam konteks Islamic Economic and Business tentu saja di sana ada pemberdayaan, empowering. Nah, ketika bicara tentang pesantren juga, ini sebagai sebuah pondasi, ini saya ingin menguatkan bahwasanya eksistensi dari pesantren itu sudah tidak diragukan lagi sebagai lembaga pendidikan yang mungkin nanti akan ada sentuhan riset dan publikasi, kemudian juga lembaga dakwah ini sudah pasti, ya, kemudian juga lembaga pemberdayaan ekonomi, ya, dalam bentuk pemberdayaan santri dan warga, ini sepertinya harus ditopang oleh apa yang disebut dengan manajemen pondok pesantren. Ini sudah banyak dibahas, ya, tetapi dari rangkuman ini semuanya itu adalah pesantren harus mengadakan perubahan, khususnya dalam masalah organisasi dan manajemen. Ini satu konklusi atau satu rekomendasi yang saya ambil dari sebuah jurnal, gitu ya. Tentu saja ini ya debatable, boleh saja perubahan tentu saja yang perubahan yang lebih baik tentu saja, bukan hanya dari sisi planning, organizing, actionnya, kemudian juga controllingnya, ada evaluationnya, dan yang paling penting adalah ada developmentnya, how to develop our ma'had tentu saja. Nah, dari manajemen pondok pesantren ini kemudian kita mengarah kepada salah satu teori tentang bagaimana kunci sukses, key success dari sebuah organisasi. Ya, tentu saja bicara tentang finance. Ya, ini tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar karena zaman itu semakin berubah atau zaman berubah sehingga taghayyurul fatwa atau taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkina wan niyah wal awaid. Sehingga ini terutama nanti di pondok pesantren modern yang finance ini menjadi bagian, bahkan yang terbersih dalam pikiran saya itu ke depan akan ada buku pesantren finance, ya, atau keuangan pesantren. Ada mahasiswa saya juga kebetulan juga alumni dari pasca sarjananya Ibnu Khaldun juga dari Sukabumi, itu menulis tentang bagaimana manajemen keuangan di pesantren modern. Jadi pesantren finance nanti tinggal mungkin perlu riset lebih mendalam untuk mengembangkannya. Nah, kemudian juga service excellence ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana santri, ya, banyak sekali riset tentang bagaimana kepuasan santri, kepuasan orang tua santri atau wali, ya, kemudian juga orang-orang di sekitarnya, finance, service excellence, dan juga nanti ada beberapa yang lainnya menjadi satu lingkaran besar, yaitu manajemen SDM, ya, kiai, ya, kemudian ustadz, ini kiai, ajengan, mama, tuan guru dan sebagainya, ya, kemudian ustadz ini adalah lebih kepada guru atau pengajar, ya, tentu saja kiai ya nomor satu gitu ya, kemudian juga ustadz itu adalah guru, pokoknya yang terlibat di situ, ya, termasuk juga nanti adalah tenaga kependidikan dan santri. Sehingga kalau ibu dan bapak sekalian, ikhwah sekalian, ketika mau bertanya ini HRD syariah ini untuk apa? Ya, maka jawabannya adalah untuk how to manage, ya, bagaimana sumber daya manusia ataupun human capital yang berlandaskan syariah tentu saja kemudian dikelola untuk memberikan services excellent atau service excellent, layanan yang baik, ya, tentu saja untuk kiai, untuk ustadz, dan juga untuk santri serta masyarakat yang lainnya, ya, yang akan nanti ditopang oleh finance. Kenapa bicara tentang finance? Karena kita nanti mengenal ada namanya Islamic Reward Management. Ya, ini alhamdulillah HRD Syariah diberikan kepercayaan untuk mengkonsultani, ya, beberapa pesantren di wilayah Karawang. Jadi melihat bagaimana sebenarnya sistem Islamic Compensation and Benefit, sistem penggajian benefit untuk guru, karyawan, dan juga tenaga yang lainnya yang terlibat di di pesantren itu sendiri. Baik, ibu dan bapak sekalian. Nah, ketika bicara tentang manajemen SDM di pesantren, ya, we talk about the recruitment and selection, kemudian juga compensation and benefit, kemudian juga training and development, kemudian industrial relation, kemudian juga corporate culture, dan juga leadership.
Wah, ini di buku-buku sudah banyak sekali, tapi yang spesifik untuk mengelola how to manage our human capital ini ya Tahadus Binikmah ya. Haidah Syariah ini terbit pertama tahun 2014 ya. Kemudian dari mulai Kalau 2012 makannya sampai itu 2020 saya terbit kasih untuk itu. edisi yang kedua dengan banyak sekali perbaikan-perbaikan sehingga mudah-mudahan memberikan kontribusi not only theories ya but is practice ya, seperti logo dan juga tagline kami di Haidah Syariah adalah from practice or best practice to mardotillah. Nah, ketika bicara tentang Haidah Syariah for pesantren, ini berbicara tentang bagaimana framework dari bisnis itu adalah mardotillah, kemudian yang paling penting adalah religious spirituality, ya, bagaimana akidah tauhid itu menjadi pokok utama atau menjadi fundamen, menjadi pondasi dalam rancang bangun pilar-pilar dari recruitment and selection, training and development, performance management, compensation and benefit, industrial relation, yang nanti terpayungi oleh tentu saja Islamic leadership, yaitu the super leader, super manager, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini teori dari Haidah Syariah for Pesantren. Jadi kita berbicara bukan hanya tentang rekrutmen, tapi di sana ada nilai-nilai syariah yang harus dikembangkan, yang harus kita betul-betul menjadi pertimbangan. Ya, jadi religious spirituality ya dalam konteks norma akidah syariah dan juga muamalah ini menjadi satu panduan yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini secara sekilas, waktu saya tinggal 2 menit lagi ya. Jadi ketika bicara tentang praktek Haidah Syariah di pesantren, itu pertama bicara tentang Islamic recruitment and selection. Ya, bagaimana manajer HRD ataupun bagian kepala bidang kepegawaian itu ketika melakukan rekrutmen, melakukan selection itu juga based from syariah. Ya, dalam makna bukan hanya yang dites itu bukan hanya skill, soft skill, hard skill, ya, tetapi juga bagaimana pemahaman dinnya, sehingga nanti kita mengenal ada yang disebut dengan takziah atau disebut dengan tazkiyah dari tokoh, baik itu DKM, baik itu nanti RT, kepala desa, dan juga tokoh agama. Termasuk juga kita memiliki ada seleksi syariah, ya, bukan hanya tadi skill saja. Kenapa? Karena orang mampu banyak memiliki skill, memiliki kemampuan, tetapi merujuk tadi kepada perkataan dari beliau Prof Didin bahwa adab, ya, etika atau akhlak ini menjadi hal yang sangat penting, dan bukan hanya ketika selection, ya, bukan hanya ketika rekrutmen, nanti ketika melakukan pengukuran kinerja karyawan, ya, ada kinerja, maka syariah ataupun tadi adab dan akhlak Islam itu dia tidak bisa dipisahkan menjadi bagian komponen dalam penilaian kinerja seorang staf. Nah, kemudian juga ketika bicara tentang industrial relation, ini mungkin seperti ini perlu dirubah nih, bukan industrial relation, ya, karena kesannya nanti pesantren jadi industri, bukan. Tetapi dalam konteks bagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian juga nanti konteks kerjanya adalah fastabiqul khairat. Ya, nah kemudian yang penting yang sedang kita kembangkan di sini juga adalah Islamic reward management, ya, bagaimana tadi konsep misalnya dari sisi penggajian, ya, kebetulan Tahadus Binikmah, alhamdulillah wa masyafa'al, saya dari tahun 92 94 itu memang sudah tinggal di pesantren gitu, ya, sampai ke Sulawesi Selatan pun sempat juga di pesantren sana juga. Jadi lebih kurang anak saya lahir di pesantren, sekarang usianya sudah 24 tahun, berarti ya 20 tahun lebih saya tinggal di pesantren, sehingga ketika bicara tentang reward, salary, fee, ya, ini menjadi satu hal yang harusnya menguatkan tadi konteks lillahi ta'ala itu tidak bisa dihilangkan gitu, ya, sehingga kemudian Islamic reward management basicnya adalah bagaimana
dikatakan Nabi SAW itu uktul ajiro ajrohu qabla ayyashika huruqahu. Ya, berikanlah gaji seorang pekerja itu sebelum kering keringatnya, dan juga la tadlimuna wala tudlamun. Banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang bagaimana norma etika syariah yang terkait dengan hubungan akad, kontrak, dan seterusnya. Hadir yang berbahagia. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Dr. Fahri akan memberikan juga terkait dengan bagaimana sebenarnya praktis ya HRD Syariah Pesantren. Tapi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan HRD Syariah Pesantren ini menjadi satu arus baru untuk menjadikan pesantren yang memiliki eksistensi yang kokoh, kemudian dengan sentuhan manajemen yang berbasis syariah juga, mudah-mudahan memberikan layanan yang baik kepada santri, kemudian juga hubungan ta'awun yang baik dengan asatidzah, ya, sehingga kemudian akan tercapai apa yang menjadi tujuan dari umat Islam, dari Islamic Institution, yaitu mardhatillah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Bapak Dr. Misno. Kalau tadi Prof. Didin mengawali mengutip Quran Surat Yusuf ayat 55, bahwa karakteristik SDM syariah itu adalah hafidun alimun, maka tadi Dr. Misno kemudian membreakdown kembali bahwa ketika kemudian dibawa kepada fungsi-fungsi manajemen HRD syariah, maka di situ dimulai dari rekrutmen, selection, dan kemudian fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, ini menjadi satu benang hijau yang sangat luar biasa dari kedua pemateri yang tadi telah disampaikan di depan. Dan kepada para peserta, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di chat, karena nanti di akhir sesi kita akan buka pertanyaan. Silakan nanti bisa ditujukan kepada pemateri yang pertama, kedua, atau mungkin yang ketiga. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya pada Bapak Dr. Fahri Farid, kami persilakan. Mungkin beliau nanti akan menyampaikan tentang praktikal HRD syariah, implementasinya untuk di pesantren seperti apa. Nah, beliau nanti akan sampaikan di sesi 20 menit ke depan. Pada Bapak Dr. Fahri, kami persilakan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Kandidat Agus Siswanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wat tabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa ba'd. Pertama-tama yang kami hormati, yang kami muliakan, Burunda Profesor Kiai Haji Didin Afiduddin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa tetap menimba ilmu beliau. Demikian juga kepada senior saya, Bapak Dr. Kandidat Agus Siswanto, rekan-rekan kami, Bapak Dr. Misno, Mas Bagus, dan tentu saja kepada seluruh peserta. Masya Allah ini ya, saya lihat ada yang dari Indonesia Timur, bahkan dari luar negeri, dari Singapura. Masya Allah, semangat sekali ini para asatids dan asatidzah, para masyayikh dari pondok pesantren dan juga dari lembaga-lembaga lainnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya coba share screen dulu ya. Ya, ini apa PowerPoint saya nih, apakah sudah dapat terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak, sudah. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak moderator ya, bahwa saya akan mencoba untuk mempresentasikan selama kurang lebih 20 menit ya waktunya ya, mengenai implementasi
HRD syariah di pesantren, ya. Baik, jadi HRD syariah manajemen, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Misno, saya ulas sedikit bahwa SDM, ya, sumber daya manusia, ya, ini adalah aset yang paling berharga guna mewujudkan tujuan organisasi, ya. Jadi kalau ada juga pandangan yang menyatakan bahwa SDM ini faktor produksi. Tapi sebenarnya SDM, sumber daya manusia, lebih daripada itu, ya. Lebih penting, ya, dari hanya sekedar faktor produksi, tapi dia aset, ya. Jadi kalau di pesantren itu ada gedung-gedungnya, ada lahan dan sebagainya macam, ya. Itu aset, ya. Tapi SDM itu adalah yang paling berharga. Kenapa? Karena dia adalah aset yang mempunyai yang juga bisa mewujudkan, tapi yang tadi yang bisa disampaikan oleh Profesor Didin, yaitu iqamatuddin, ya, yang bisa berjuang, ya, bisa berjuang itu adalah SDM, sumber daya manusia. Baik, ini tadi model yang sudah disampaikan oleh Dr. Misno, ya. Jadi model, ya, dari HRD Syariah ini berbasis kepada Al-Quran, hadis, ya, dan tarikh, ya, atau sirah nabawiyah yang menjadi fondasinya, gitu, ya, Bapak Ibu. Baik, nah ini di sini adalah suatu slide, ya, bahwasanya manajemen HRD Syariah ini yang telah kami tuliskan juga pada sebuah buku, itu berdasarkan setidaknya ada tiga unsur, ya, di dalam buku itu, ya, atau dalam ilmu ini. Pertama ada pengalaman praktis, ya. Kami ini dulu adalah para praktisi di lembaga keuangan syariah, juga pernah menjabat sebagai manajer HRD, ya, dan seterusnya. Kemudian juga dalil-dalil yang qot'i, baik dari Al-Quran, dari hadis, ya, dan seterusnya. Kemudian juga tentu saja teori-teori dari buku-buku literatur, textbook, ya, itu juga masuk, ya, menjadi dasar, ya, sebagaimana antum a'lamu li umuri dunyakum, ya, kita bisa menyadur dari teori-teori yang praktis yang memang bermanfaat, ya. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah, tidak lupa di sini sirah nabawiyah juga menjadi salah satu panduan atau pegangan dari kita dalam mewujudkan HRD Syariah, manajemen HRD Syariah ini. Nah, ini adalah satu model juga bahwa ada 3 dimensi dalam organisasi atau dalam perusahaan, dalam rangka mewujudkan memutar roda organisasi itu setidaknya ada 3 faktor, ya, ada 3 variabel, ya, yaitu value, ya. Value ini kalau di pesantren, organisasi seperti pesantren ini tentunya sudah kuat biasanya nih, ya. Nah, kemudian ada sistem, ya, sebelah kanannya ada sistem. Nah, ini biasanya kalau di pesantren sistem ini ada yang sudah oke, ya, sudah kuat, tapi ada juga yang masih belum, ya, masih lemah sistemnya, ya. Maksudnya sistem manajemen, gitu, ya. Nah, value dan sistem ini dibingkai oleh suatu kepemimpinan, ya, prophetic leadership atau Islamic leadership. Nah, jikalau ketiga variabel ini berjalan, ya, berputar dengan saling bahu membahu, saling integrated, maka manajemen HRD Syariah atau manajemen apapun yang ada di pesantren akan berjalan dan dapat kompetitif, bisa bersaing di masa sekarang ini. Baik, saya ingin memberikan contoh yang sistem, ya. Tadi kita bicara sistem. Saya ingin mencontohkan sistem yang telah pernah kami terapkan, ya, kerjasama dengan pesantren, dan juga sekarang pun sedang kita lakukan kerjasama, ya, kita terapkan. Yang pertama adalah salah satu sistem yang menjadi persoalan atau menjadi dibutuhkan, ya, di organisasi perusahaan atau organisasi manapun adalah masalah manajemen penggajian. Nah, ini salah satu dalil yang bisa saya ambil, ya, yaitu ketika Rasulullah, ya, membagi ghanimah, ya, harta pampasan perang ketika perang melawan Yahudi, yaitu perang Khaybar, ya, di mana dalam perang Khaybar itu adalah ghanimahnya sangat besar, ada 7 benteng yang berisikan harta benda, emas dan lain-lain
Sehingga Rasulullah membaginya itu tidak sama ternyata ya untuk para tentara. Jadi yang tentara berkuda mendapat 2 bagian, ya, kavaleri, sedangkan infanteri atau pejalan kaki mendapat 1 bagian. Nah, lebih kurang bagaimana? Karena memang kontribusi ya tentara berkuda dalam menaklukkan Khaybar lebih kuat, lebih besar daripada yang infanteri. Maka Rasulullah bedakan itu ya. Nah, di sini juga saya melihat sudah ada dilakukan oleh Rasulullah ini semacam job analysis atau job evaluation yang kita gunakan di masa sekarang ini. 14 abad yang lalu. Baik. Dalam manajemen penggajian ini sangat menarik. Biasanya sesuai gambarnya di sini. Sebagian besar konflik ya yang timbul dalam suatu organisasi di perusahaan itu adalah salah satu masalah gaji, ya, ujroh. Karena itu sistem kompensasi yang tepat merupakan fungsi strategis yang dapat menjaga dan meningkatkan motivasi serta produktivitas kerja. Nah, ini keluhan-keluhan para pegawai, ya, para karyawan biasa seperti ini, Bapak Ibu. Ya, tidak adil, pekerjaan tanggung jawabnya lebih berat, ya, tapi golongannya sama. Nah, atau sebaliknya, golongannya berbeda, tanggung jawabnya sama. Nah, itu ya. Yang kerjanya 20 tahun, yang kerja 5 tahun dipukul rata, sama. Nah, itu juga menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian juga yang bekerja sebagai marketing misalnya atau humas yang di depan gitu kan ya. Sementara ada lagi yang di belakang, itu juga tidak ada satu hal-hal yang insentif yang bisa membedakannya, misalnya begitu ya. Di samping keluhan para karyawan, pengurus manajemen juga mempunyai keluhan dalam masalah gaji-menggaji ini. Ya, misalnya mereka menanyakan bagaimana sih cara membuat sistem penggajian yang baik dan efektif. Kalau menggunakan konsultan mahal, ya, sistemnya ribet dan seterusnya. Nah, jadi kita perlu memahami reward management itu. Setidaknya reward management itu, menurut Armstrong di sini ya, itu ada 2 dimensi. Yang pertama disebut dengan transactional atau tangible reward, gitu ya. Yang kedua adalah relational atau intangible rewards ya. Nah, transactional atau tangible reward itu adalah terdiri dari gaji pokok, contingent pay. Apa ini contingent pay? Ini merit system ya, insentif ya, untuk supaya orang bisa berpacu dalam mencapai target. Kemudian ada employee benefit ya. Nah, ini yang transaksional. Kalau yang relasional itu ada learning and development, ada pengalaman kerja ya. Jadi kita bekerja, dapat pengalaman kerja, ternyata itu sebenarnya gaji juga, reward juga, tapi itu yang intangible. Nah, Bapak Ibu misalnya ikut training ya, kemudian dibayari oleh perusahaan di dalam kantor atau di luar, ya itu juga sebenarnya adalah reward. Kemudian juga recognition ya, pengakuan ya, achievement kita berkembang, itu juga sebenarnya reward yang bersifat non finansial gitu ya. Jadi reward bukan hanya semata-mata rupiah gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini salah satu contoh yang kita akan bahas adalah mengenai transactional reward ya, yang terdiri dari basic salary, insentif dan benefit ya. Ini biasanya memang mudah nih dicernanya ya. Jadi gaji itu sebenarnya ada 3 jenis ya, gaji pokok, basic salary, insentif. Insentif ini adalah untuk bonus ya, insentif, komisi untuk meningkatkan target ya, untuk memacu prestasi. Nah, kalau benefit ini yang disebut dengan fringe benefit itu adalah untuk supaya kita nyaman bekerja ya. Misalnya BPJS ya, tunjangan asuransi kesehatan ya. Kemudian tunjangan hari tua ya, tunjangan perumahan, kendaraan dan lain-lain. Nah, jadi kalaulah organisasi atau perusahaan menerapkan ya setidaknya tiga unsur ini, maka insya Allah karyawan akan merasa nyaman ya, sejahtera, enjoy dalam bekerja, fokus gitu ya. Baik, di sini kami mensitir ada setidaknya untuk membuat manajemen penggajian yang baik itu ada 3 prinsip atau ajas ya. Nah, ini mohon dikoreksi bahasa Arabnya nih. Yang pertama fairness ya, adil ya. Kemudian kompetitif ya, tanafus ya. Kemudian affordable ya, maisur. Mungkin ada lagi beberapa prinsip, tapi setidaknya minimal kalau 3 ini sudah dipenuhi, insya Allah kita bisa membuat suatu manajemen penggajian yang
yang baik ya. Ada unsur keadilannya, kemudian kompetitif dan affordable. Affordable ini berpihak pada perusahaan, yaitu di mana perusahaan mampu membayarkannya ya, affordable. Jadi kalau ketiga adjust tadi kita blend ya, kita mix, itu akan menjadikan suatu sistem ya, sistem manajemen reward. Nah, ini salah satu tahapnya ya, kita lihat sekilas saja ya. Jadi ada job analisis, ada job desk ya, ada job evaluasi, job grading, sehingga nanti menghasilkan salary structure ya, dan juga nanti bisa diimplementasikan. Baik, di HRD Syariah juga tuntas ya, artinya sistemnya juga dibuatkan ya, disediakan. Jadi zaman sekarang ini zamannya aplikasi ya, zamannya Android, segala sesuatu dalam genggaman. Nah, maka dari itu HRD Syariah juga memiliki suatu sistem ya, based on cloud ya, Android, sehingga dia bisa ada di tangan kita, ada dalam gadget kita. Karena zaman gini tidak ada orang yang tidak punya gadget begitu ya. Jarang sekali, malah satu orang bisa mempunyai beberapa gadget. Baik, ini kita lewat dulu. Kita masuk dulu ke sini. Penilaian kerja sidang. Ini sistem yang kedua yang mau saya sharing ya. Waktu masih ada sekitar 6-7 menit dalam catatan saya. Jadi ini yang disebut dengan KPI. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, Key Performance Management. Ya, kalau di mahasiswa atau di akademik itu IPK lah gitu ya, IPK. Jadi seorang itu akan termotivasi ya apabila diberikan penilaian. Nah, demikian juga di organisasi ya, termasuk di pesantren ya. Dia tidak bisa sama rata. Artinya yang rajin itu harus dinilai yang rajin. Yang kurang rajin harus diberikan mungkin ya teguran ya kalau memang datang terlambat ya, dan seterusnya. Nah, dalam performance management di sini setidaknya ada planning ya, kemudian managingnya, reviewing dan rewarding performance ya. Ini bedanya KPI dengan performance management atau performance appraisal yang biasa kita lakukan ya, yang dengan adanya perencanaan terlebih dahulu ya. Nah, di sela-sela itu juga dilakukan coaching ya. Coaching itu adalah bagaimana seorang manajer ya, seorang pimpinan itu bisa melihat mengcoaching anak buahnya gitu ya, sehingga mereka terlihat terpantau ya dari waktu ke waktu. Bukan berarti setelah diberikan tugas ditinggal gitu ya, sehingga mereka seperti kehilangan induknya gitu, anak ayam kehilangan induknya. Nah, ini nanti bisa diturunkan dari perusahaan ya, di cascading diturunkan menjadi KPI ya, masing-masing karyawan. Nah, ini contoh-contohnya KPI ya, kita bisa buat per karyawan. Dan juga di sini di KPI tersebut ada implementasi syariah ya. Kalau KPI konvensional itu hanya melulu kepada pekerjaan, kalau yang syariah performance management system juga kita challenging kita pantau ya kemampuan dia membaca Al-Qur'an, tahsinnya, tahfiznya. Karena apa? Karena kemampuan kita untuk tahfiz ya ternyata bisa meningkatkan kecerdasan ya untuk aspek duniawinya ya, itu bisa selaras dengan kinerja yang dibutuhkan oleh karyawan ya dalam hal pekerjaan sehari-hari. Baik, ini 2 slide terakhir ya. Ini adalah contoh yang saya berikan terkait dengan value atau dengan leadership ya. Yang tadi itu sistem ya, sistem penggajian dan sistem sistem manajemen KPI. Nah, kalau ini adalah sistem assessment ya, assessment. Jadi assessment ini lebih kepada sosok karyawannya, individu-individu karyawan tersebut ya. Yang tadi sebelah kiri tadi itu ya, value itu ya, di mana orang tersebut ingin kita lihat ya. Mungkin kita kalau sudah dewasa seperti ini IQ-nya nggak bisa nambah lagi, tapi kalau EQ, emotional quotient ya, dan dimensi-dimensi kecerdasan yang lain itu masih bisa ditingkatkan Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa kita ukur dengan menggunakan ini ya, menggunakan psikotes ya, psychological testing, psikometrik ya, kemudian juga menggunakan assessment ya dengan leaderless group discussion ya, kemudian behavior interview ya, dan lain-lain.
Jadi kita di sini bisa melihat, memetakan para karyawan kita di pesantren itu. Sebenarnya mereka sudah bagus ya, tapi mungkin ada gap-gap ya. Mungkin dari sisi komunikasinya, dari sisi leadership-nya, dari sisi itunya bisa kita lihat gap-nya, dan itu kita isi ya, kita kembangkan, kita kuatkan lagi, bisa dengan menggunakan training, bisa dengan menggunakan pemagangan ya, bisa dengan menggunakan project-project dan seterusnya. Nah, ini sisi dari assessment, syariah assessment. Baik, terakhir ada 2-3 menit saya akan gunakan untuk kita mendengarkan testimoni ini dari Ustadz Mika ya, di pesantren Nur Hasanat Karawang, yang kemarin itu sudah melakukan mengenai pembuatan manajemen reward syariah, reward manajemen ya. Kalau suaranya kecil, tolong volumenya tolong agak dibesarkan. Silakan. Oh, belum ada suaranya, maaf. Belum ada suaranya. Belum ada suaranya, maaf. Gimana caranya? Ya, ini saya minta tolong dulu Mas Bagus, teknisi kita. Oke, share sound dulu ya. Ya, oke, baik. Suaranya ini. Oke, silakan. Alhamdulillah, pendapat saya mengenai acara 2 hari ini, pertama berjalan cukup baik. Yang kedua, memang acara ini acara yang sangat kami butuhkan. Mengingat lembaga kami itu adalah lembaga yang memang belum ada atau belum memiliki sistem penggajian atau ujroh untuk pegawai. Terus terang memang kami waktu itu sedang mencari apakah penggajian yang kami sudah lakukan sebelumnya itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Itu menjadi persoalan kami. Tapi alhamdulillah dengan adanya acara ini 2 hari ini sudah terjawab semuanya. Tim HRD Syariah saya lihat kompak, bagus, dan memiliki job desk atau pembagian koordinasi dan konsolidasi masing-masing, dan sangat familiar. Dan yang kedua lagi tidak pelit ilmu. Artinya tidak pelit ilmu, kita dikasih apa adanya mengenai sistem penggajian tersebut, sehingga kami pun puas bisa memahami secara bersama gitu. Harapan saya secara pribadi semakin besar gitu. Artinya tidak hanya untuk lembaga sekolah saja atau pesantren saja, tapi lebih banyak kepada lembaga-lembaga yang khususnya lembaga Islam, ya, perusahaan-perusahaan Islam atau syariah, bank-bank syariah dan lain sebagainya. Saya kira itu, karena ini manfaatnya luar biasa. Harapan saya untuk umat Muslim di Indonesia, khususnya yang memiliki perusahaan atau lembaga pendidikan atau apa yang lebih banyak pegawainya yang Muslim ataupun ingin mengarah kepada perusahaan yang lebih bersih, saya kira pilihan sistem HRD syariah ini menjadi alternatif yang sangat kita butuhkan. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah saya kembalikan acara kepada Bapak Agus Iswanto. Baik, terima kasih Pak Fahri atas paparannya. Jadi di sesi yang ketiga ini semakin mengerucut karena beliau langsung menukik kepada contoh implementasi, dan memang berdasarkan pengamatan persoalan syariah reward management ini sesuatu yang krusial. Jadi kalau Dr. Misno tadi telah membingkai bahwa ada potensi besar pada SDM di pesantren, yakni nawaitu yang lillahi ta'ala, motivasi yang lillahi ta'ala, yang itu menjadi energi endogen yang sangat luar biasa ketika kemudian ditata secara profesional, karena tadi SDM hafidun alimun yang disampaikan oleh Prof. Didin. Ini nanti aspek-aspek berkeadilan, kemudian aspek kompetitif dan affordable,
nanti akan menjadi pemicu daripada meningkatnya performa daripada lembaga pesantren tersebut. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dr. Fahri. Jadi kalau dari 3 rangkaian pembicara tadi, maka mengerucutnya pada pembicara yang ketiga dengan menampilkan suatu contoh kasus yang itu sudah sangat dekat sekali, dan juga tadi ada testimoni dari salah satu pengasuh pesantren berkenaan dengan bagaimana di organisasinya ketika kemudian ditata sistem reward and manajemennya yang berkeadilan. Mudah-mudahan potensi lillahi ta'ala yang sudah melekat pada jati diri insan pesantren ini akan menjadi sesuatu yang sangat produktif, menghasilkan perkembangan-perkembangan yang pesat bagi pesantren itu sendiri. Baiklah hadirin rahmatullah, di chat sudah ada beberapa pertanyaan, jadi mungkin ini saya prioritaskan dulu, dimulai dari Bapak Ahmad Berhimin. Nah, mungkin saya bacakan saja ya, nanti kepada para pembicara bisa memberikan tanggapannya. Pak Ahmad Berhimin menuliskan bahwa saya mengajukan pertanyaan tentang pembahasan HRD Syariah sudah dipaparkan secara jelas, akan tetapi mengapa pada pesantren modern sendiri tidak menerapkan HRD Syariah? Ya. Kemudian terkait dengan pendikotomian pesantren dalam hal rewardnya seperti apa agar HRD terlaksana dengan benar sesuai dengan anjuran para pembuat buku ini. Ya, ini pertanyaan pertama dari beliau berkenaan dengan mengapa ya pada pesantren modern pun belum menerapkan tentang HRD Syariah ini. Mungkin satu persatu barangkali ya untuk bisa dijawab dari Pak Fahri barangkali, dari pengalaman berinteraksi dengan teman-teman di pesantren selama ini. Mungkin bisa menyampaikan. Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Ahmad Berhimin. Rasanya saya sudah berapa kali mendengar nama Bapak ini, pernah gitu ya. Nah, baik, saya akan coba menjawab, tapi dalam hal ini nanti silakan apabila pembicara lain, Pak Kiai atau Pak Dr. Misdo, dan bahkan Pak Agus Iswanto pun ada sebenarnya narasumber juga sebenarnya ini. Jadi silakan juga bisa ikut melengkapi ya. Baik, Pak Ahmad Berhimin. Jadi di pesantren modern ya itu saya kira bukannya tidak ada sama sekali, tapi dia sudah menerapkan, tapi mungkin tidak sadar atau bahwa itu adalah juga merupakan manajemen HRD Syariah gitu ya. Misal ya contoh ya, dalam rekrutmen itu yang saya ketahui ya, dalam rekrutmen misalnya ya, itu tentu ada selain tes-tes yang IQ ya, kecerdasan, keterampilan, misalnya mau merekrut seorang staf pembukuan ya, akuntansi ya atau finance, itu juga dites juga bagaimana mereka mengajinya ya, tahsinnya ya, hafalan itu ya. Jadi jangan sampai seorang tenaga di staf di pesantren itu juga tidak bisa haji misalnya begitu ya. Jadi dalam sisi fungsi-fungsi SDM ya secara realitasnya diterapkan juga gitu ya. Namun mungkin secara integrasi ya mungkin juga tidak semua belum semua fungsi-fungsinya ya. Apakah KPI-nya masih sederhana berdasarkan rating ya, belum menggunakan KPI yang ada planningnya, ada tracking dan lain-lain yang lebih profesional lagi. Nah itu ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai rewards ya, rewards management ya. Jadi dalam rewards management juga demikian. Saya melihat sudah dicoba untuk melakukan adanya contoh misalnya ya, adanya gaji pokok ya, adanya suatu benefit, tunjangan gitu kan. Tapi mungkin belum sempurna atau belum profesional. Misalnya begini, tunjangannya itu banyak sekali misalnya gitu ya, ada tunjangan ini, tunjangan sampai antara 5 sampai 10 tunjangan gitu ya.
Nah, kalau dalam pengajian yang lebih efisien, kita tunjangan itu jangan banyak-banyak, Pak. Kalau menurut kami, gitu ya. Minimal tunjangan-tunjangan yang memang seperti tunjangan jabatan, ya, kemudian tunjangan makan, ya, transport. Nah, itu cukuplah, gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak sehingga nanti agak heavy administration kita sebut ya. Terlalu ribet mengurusnya, ya, sehingga nanti pun kita banyak tenaga yang kita butuhkan. Ternyata timbul inefisiensi. Ya, inefisiensi itu kan juga merupakan cost, ya, pengeluaran bagi pesantren untuk menggaji karyawan yang mengurusinya. Gitu. Demikian dari saya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Al-Kawiro, apakah ada buku atau panduan HRD Syariah untuk pesantren yang bisa diikuti step by step? Ya, mungkin saat ini yang ada baru buku HRD Syariah, ya. Yang khusus untuk pesantren masih sedang dalam taraf penulisan. Mudah-mudahan nanti Pak Dr. Misno bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat, begitu ya Pak Dokter ya, Insya Allah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Ajat Sudrajat ditujukan untuk Bapak Dr. Misno. Bagaimana menerapkan di pesantren Salafi sementara SDM khususnya di bidang manajemen HRD itu tidak mumpuni, apalagi yang bisa meramu kurikulum pesantren tersebut. Sementara kurikulum pesantren Salafi hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang pernah diajarkannya dahulu. Ada Pak Dr. Misno, kami silakan. Baik, terima kasih Dr. Agus ya. Jadi pertama, kenapa HRD Syariah spesifiknya adalah di Islamic Reward Management itu perlu diterapkan, bahkan menjadi fardu diterapkan, ini adalah implementasi dari Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-29. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga nanti di Al-Baqarah 186 juga ada, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya. Nah, wala taqtul anfusakum dan seterusnya. Ya, ini Prof Dini biasa sering membahas tentang ini nih. Nanti mungkin lihat video-video beliau ya di YouTube. Nah, di An-Nisa 29 ini berbicara tentang bagaimana kita itu ya dalam hubungan tadi tijaroh ya, dalam hubungan juga bagaimana ada ijaroh di sana, ada sewa menyewa, ada jual beli tenaga ya, maka di sana harus ada antarodin. Ya, ada antarodin dan tidak boleh mengambil secara memakan, mengonsumsi harta orang lain, harta diri kita juga secara batil. Itu tujuan goals dari Islamic Reward Management. Ya, nah dari sini kemudian merujuk ke pertanyaan Pak Ajat nih, kepala sekolah di Al-Amin nih, Pamijahan, luar biasa sekali ya, terkait dengan menerapkan pesantren Salafi sementara di usaha di bidang manajemen HRD Syariah. Tadi saya katakan bahwa pesantren Salafi adalah satu pesantren yang memiliki karakter yang kokoh. Karakternya itu kuat, terutama nanti karakter adab ataupun akhlak ya, selain juga nanti kajian kitab turosnya. Nah, dalam konteks manajemen HRD bukan berarti sesuatu yang sudah memiliki karakter kuat kemudian dirubah, bukan seperti itu ya, tetapi bagaimana agar ya hubungan antara tadi mungkin kita sebut sebagai founder ya, kita di sini berarti pesan itu adalah kiai ya, dengan mungkin musrifnya, dengan ustaznya, itu betul-betul memiliki komunikasi, memiliki hubungan yang betul-betul bukan hanya hubungan tadi industrial ya, tapi hubungan yang memang dekat, sehingga kemudian tadi saya sebut dengan manajemen lillahi ta'ala, ini justru yang kuat gitu ya. Tanpa ini bubar ya, bahkan nanti ujungnya menjadi hubungan yang kering. Kenapa? Karena hanya uang dan uang. Ya, nah pengembangan dari manajemen lillahi ta'ala ini kemudian nanti ketika diterapkan di pesantren Salafi itu akan memunculkan bagaimana sebenarnya konteks dari musrif ataupun ustaz, kemudian juga dengan kiainya sebagai dalam tanda petik itu direkturnya gitu ya, untuk memberikan service excellent untuk siapa? Santri-santrinya. Nah, kemudian ini yang pertama
pertama. Jadi kalau penerapannya tentu saja kita sesuaikan dengan karakter yang kuat dari pesantren Salafi. Ini yang pertama gitu ya. Mungkin nanti dengan pertanyaan kedua juga kalau mungkin lebih detail mungkin kita juga ada workshop dan juga konsultasi nih untuk HRD Syariah for pesantren. Kemudian yang kedua, wah ini level master nih, mesti hati-hati dengan statement. Ya nanti teman-teman atau mungkin asatizah kiai ajengan yang di pesantren Salafi nanti kurang nyaman nih mengatakan sementara kurikulum pesantren Salafi hanya, jangan menggunakan hanya nih ya, hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang pernah diajarkan dahulu. Nah justru ya salafun soleh, sesuatu yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu ya dalam konteks sahabat, tabiun ataupun juga salafun soleh yang di Indonesia itu justru yang terbukti kuat punya karakter. Nah sehingga kemudian ya kita tahu bahwa akhdhu bil jadid ya ahsan gitu ya. Jadi kita mengambil yang baik, turos yang baik kita ambil, kita jaga, kita lestarikan dan kita kembangkan sehingga kemudian nanti akan muncul ya. Jadi nanti ada dua kedepannya itu bagaimana HRD Syariah dalam konteks yang pesantren modern ini lebih mudah karena nama juga udah modern gitu ya. Tapi yang sifatnya itu dia lebih salafiyah, justru ini yang unik. Nah, ini yang beda justru. Ya bagaimana menggajinya dengan konsep tadi lillahi ta'ala, tapi kemudian muncul antarodin dan juga paling penting ini sebagai kita umat Islam adalah munculnya keberkahan. Nah, sehingga kemudian ya kebiasaan itu justru menjadi karakter kekuatan kurikulum yang ke depan ya banyak sekali ya sekarang itu tren online untuk belajar bahasa Arab online, membaca kitab online ya, pesantren online, pesantren terbuka pun sudah banyak sekali gitu. Sehingga saya pikir pesantren Salafi ya dengan karakternya yang kuat mesti dikembangkan, kemudian juga ya diberikan sentuhan-sentuhan yang akan menguatkan karakternya tanpa juga meninggalkan atau tanpa juga mengindahkan sesuatu yang memberikan maslahat yang banyak. Itu dari saya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Dr. Nisno. Boleh saya Ada dari Prof. komentar Didin, saja? Ya, Betul, Prof. Didin, silakan. terima kasih. Saya kira ini tugas kita semuanya ya untuk lebih Dr. Wisno, Dr. Fahri, Dr. Agus dan kawan-kawan semuanya untuk membahas tentang pengertian ajrun ini. Saya kira karena itu dianggap sebagai satu masalah yang krusial. Karena misalnya banyak selalu dipergunakan ayat ittabi'u ma la yas'alukum ajron ya. Ikuti oleh kalian orang yang tidak pernah meminta kepada kalian ajron. Jadi sebenarnya itu perlu dibahas ya. Tidak dijawab sekarang tapi dibahas secara mendetail. Apa maksudnya? Termasuk juga pengertian ikhlas. Ikhlas itu apa betul? Setiap dibayar itu dikatakan tidak ikhlas. Ya. Dan apakah nanti ada konsekuensinya tidak? Ketika orang tidak menerima reward tadi ya. Jangan-jangan karena ikhlas ngajaran juga ikhlas ala kadarnya. Tidak pernah dipersiapkan dari itu ke itu. Jadi memang harus satu kesatuan ya. Yang ketika kita membicarakan masalah ini ya pengertian ajrunnya sendiri apa, pengertian ikhlas, pengertian karena Allah, satu berkaitan satu dengan yang lainnya. Supaya betul-betul masuk di dalam di dalam pemikiran kita semuanya. Kenapa sih ketika orang belajar bahasa Inggris itu yang dikatakan ikhlas itu ketika gede gajinya. Tapi ketika baca Quran ya sampai bisa itu tidak pernah berpikir kita harus menggaji yang besar pada mereka yang pada Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang paling berhak untuk mendapatkan gaji yang besar itu adalah pengajar Quran misalnya. Ya sebagai contoh itu coba dilihat nanti hadisnya. Jadi artinya Sayyidina Ali pun juga sudah memberikan penjelasan tentang yang berkaitan dengan dengan reward ini ya. Reward ini. Jadi karena itu mungkin perlu ditambah ini pengertian. Karena di kalangan kita termasuk di pondok pesantren sering pakewuh kita ketika kita bicara masalah gaji itu. Gaji. Apakah gaji itu juga berdasarkan kebutuhan ataukah gaji itu berdasarkan tanggung jawab? Ya kalau berdasarkan kebutuhan tentu seorang yang
misalnya, tapi anaknya banyak. Dia harus Hmm. gajinya lebih besar daripada seorang direktur yang tidak punya istri misalnya. Ya, misalnya sebagai contoh gitu. Jadi hal-hal yang begitu, yang kecil tapi kenyataannya memang sering menghambat ya pengembangan HRD syariah ini. Kemudian coba dibahas. Ini banyak ini ya Pak Fahri ya, Dr. Fahri, banyak sekali hal-hal yang saya kira perlu dikerucutkan pada hal-hal yang lebih implementatif ya. Kalau dalam soal konsep saya kira di pesantren sudah memahami, tapi ketika akan implementasinya mereka melihat apa betul kalau satu kali ngajar itu harus berapa ratus ribu misalkan, selalu begitu. Takut hilang ininya, keikhlasannya misalnya gitu. Nah gitu ya. Jadi perlu dijelaskan dengan baik pengertian ikhlas, karena yang namanya ikhlas kan harus berkaitan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Kalau mujahadah bagaimana? Kalau seorang guru kan dia perlu buku, perlu baca dan lain sebagainya. Nah itu hal yang berkaitan. Tidak semata-mata karena berkaitan dengan gaji ya, tetapi juga ada hal-hal yang lain. Saya kira begitu, ini tugas kita ini. Ya, saya berharap teman-teman terus meneruskan ini ya kajian-kajian tentang HRD syariah ini di pesantren, sehingga betul-betul kita punya pegangan yang lebih konkret ya. Saya kira begitu ya. Kita dukunglah ya HRD ini dengan sebaik-baiknya di pesantren, tapi betul-betul secara mendetil. Tidak semata-mata berdasarkan teori-teori gitu ya, tapi realitasnya. Contoh di Gontor ya, Gontor itu kan keluarga segala macam dijamin masa depannya anaknya. Mereka tidak mendapatkan gaji kecuali ala kadarnya ya. Tapi anaknya kalau mau sekolah sudah tidak perlu memikirkan. Kalau sakit tidak juga diapakan memikirkan anaknya ke rumah sakitnya gimana. Itu contoh-contoh ya. Mereka tidak dapat gaji tetapi kebutuhannya terpenuhi misalnya gitu ya. Nah ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Jadi tidak semata-mata pendekatan individual ya. Bahwa saya ngajar saya dapat sekian gajinya karena keahlian saya ini sekian. Nah tidak semata, tapi pendekatan kelompok yang perlu juga satu komunitas itu perlu juga dibangun oleh kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya kepada kita sekalian. Jadi memang ini menjadi sebuah PR dan juga masih ada waktu barangkali ya Pak Bagus? Ya Pak. Masih ada waktu ya? Masih, insya Allah. Ya, ini mungkin di beberapa pertanyaan yang masih relevan. Ini terkait memang tadi masalah tentang muqafaah ya. Saya mau tanya untuk muqafaah untuk cocok pesantren itu seperti apa, karena saya melihat beberapa pesantren menerapkan masih di bawah UMR, bahkan ada yang 300.000 per bulan ya. Dan juga dikatakan bahwa namanya pejuang dakwah, guru dan sebagainya itu ya harus mau dibayar seperti panitia kajian dan sebagainya ya. Nah, jadi ini yang sempat ditanyakan oleh Bapak KZA ya. Nah, jadi beberapa pertanyaan hampir sejenis dari para peserta masih berkenaan dengan implementasi di pesantren ya, yang dimana ada gap antara kuatnya dalam hal sisi aspek syariah, tapi kemudian ada kelemahan dari sisi manajemen itu sendiri. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, mungkin pada Pak Fahri dan Pak Misno kami persilakan sebelum nanti tutup, karena sebentar lagi sudah akan masuk waktu asar, sebelum nanti juga di close oleh Pak Bagus. Singkat padat Pak Fahri, silakan. Baik, Masya Allah ya. Pertanyaannya dan juga tadi penjelasan dari Pak Kiai Didin ya mengenai ajrun itu memang sangat menarik dan sangat challenging ya, artinya kita kaji lebih dalam lagi. Nah, untuk pertanyaan dari ini tulisannya KZA ya Pak, ini mengenai ini muqafaah ini ya. Memang sih saya ada dua sisi nih. Yang pertama, pesantren selaku institusi ya, organisasi ya,
apalagi ini iqamatuddin ya, bukan hanya mendidik gitu kan ya. Itu juga kalau saya melihat ya, saya memang belum banyak sekali juga pengalamannya bekerja sama ya, baru 1 2 3 ini ya. Tapi saya lihat ada beberapa pesantren yang ada kreatif ya, dalam arti dia memiliki divisi-divisi, memiliki subunit-subunit ya, yang juga bukan hanya sebagai cost center ya, cost center ini istilahnya yang menyerap dana atau membutuhkan dana, tapi juga ada saya lihat pesantren yang profit center ya. Profit centernya pesantren yang bisa dia menjadi entrepreneur ya, menjadi semacam wirausaha gitu. Wah, apakah itu kuliner, apakah itu peternakan atau pertanian gitu ya. Sehingga di situ adanya satu subsidi silang ya. Nah, dari mungkin pendapatan utama kalau lembaga pendidikan ya, kan dari itu ya, dari bayaran dari santri dan seterusnya. Namun di sini ada satu profit center dengan kreativitas sehingga bisa meningkatkan aset atau kemampuan finansial dari pesantren itu sendiri. Itu satu ya. Nah, jikalau itu bisa dilakukan, ya, maka pesantren bisa akan lebih lebih luas lagi atau lebih bisa memberikan mukafaah, memberikan ujroh ya kepada guru, ya, musyrif dan lain-lainnya itu bisa lebih leluasa karena memiliki suatu tingkat ekonomi yang juga bukan hanya cost center, tapi juga menjadi profit center, gitu kan ya. Nah, itu secara umum mungkin begitu saya melihatnya, Pak Sis. Silakan Pak Dokter mungkin bisa menambahkan. Pak Dr. Misno, silakan. Oke, terima kasih. Sedikit aja ya. Jadi kami di HRD Syariah itu sebenarnya menghadirkan bagaimana kemaslahatan dan juga keadilan itu bisa dirasakan baik oleh founder, dalam hal ini berarti kalau perusahaan itu adalah pemilik perusahaan, dan juga nanti staf ataupun karyawan. Jadi di sana muncul kemaslahatan, muncul keadilan, dan muncul saling ridho di antara mereka. Nah, termasuk juga dalam hal tadi ujroh ya yang ada di pesantren. Banyak pesantren menggunakan benchmark untuk sistem penggajiannya itu adalah dari sistem ASN ataupun pegawai negeri gitu ya. Sementara ya di situ juga sudah ada beberapa ya teori tentang penggajian. Tetapi kemudian ya banyak sekali di sana bagaimana staf ataupun karyawan ataupun tenaga kependidikan itu seringkali tidak memahami. Tadi misalnya contoh pertanyaan tentang 300.000. Kami dengan Pak Dr. Fahri ini dengan tim HRD Syariah ketika bicara tentang Islamic Reward Management tadi sudah disebutkan bukan hanya uang ya, tetapi tadi ada banyak non materi yang kemudian nanti bisa menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam sebuah reward system. Nah, sehingga kemudian nanti kita harapkan founder ataupun pemilik itu dia tidak dizolimi, karyawan ataupun staff itu pun juga tidak dizolimi. Dalam di next management berikutnya seperti beberapa perusahaan-perusahaan lain juga itu justru akan menjadikan atau membawa staff ataupun juga karyawan dan juga asatidzah dan juga pegawai itu untuk dia merasa memiliki. Nah, nanti konsep koperasi pesantren ini kan sudah banyak nih, tetapi kemudian konteks koperasi pesantren syariah apakah perlu ya? Kalau menurut saya bukan masalah syariahnya, tapi namanya pesantren, koperasi pesantren tapi syariah. Tetapi kemudian kepemilikan sahamnya yang saya maksud ini mestinya melibatkan juga banyak dari bukan hanya pemilik saja. Nah, ini menjadi satu PR buat kita juga bagaimana reward management kemudian juga HRD ini bisa betul-betul memberikan kemaslahatan. Ketika bicara tentang pesantren berarti ya pesantren itu betul-betul menguatkan tadi iqamatuddinnya itu betul-betul dikuatkan dengan sistem manajemen yang baik. Hari ini sudah baik, insya Allah dengan sentuhan dari HRD Syariah akan menjadi lebih baik dan insya Allah akan istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Beberapa pertanyaan memang masih ada, namun karena waktu tidak bisa kita bahas. Mungkin nanti di chat grup bisa diulas oleh para pembicara. Dan untuk sesi webinar kali ini kami sudahi dan
Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Prof. Didin, Dr. Misno, dan juga Dr. Fahri. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amal jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Memberikan alamin. manfaat bagi kita semua dan juga kemajuan sumber daya manusia di pesantren kita di Indonesia. Untuk itu kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami serahkan kembali kepada Pak Bagus selaku MC. Pada Pak Bagus kami silakan. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dan juga para pemateri. Dan untuk informasi sedikit dari kami, lanjutan dari kegiatan ini adalah kami insya Allah akan mengadakan training Bapak Ibu sekalian. Bersifat gratis, tidak berbayar, free. Training tentang pembuatan job desk spesifik untuk pesantren dan lembaga pendidikan. Cara pembuatan deskripsi pekerjaan yang berfokus pada sistematisasi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara efisien dan praktis. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Oktober. Waktunya kurang lebih sama, jam 13 sampai jam 15, online juga. Materinya sudah disampaikan ada 4, yaitu job desk dalam perspektif Islam, lalu arti tujuan fungsi job desk, pembuatan job desk, dan implementasi job desk sebagai dasar penerapan sistem HRD. Di sini berbasis HRD Syariah. Yang ingin mendaftar, silakan nanti bisa disampaikan di admin grup. Sekaligus saya menyampaikan juga, kita ada grup untuk sharing, bertukar informasi, dan juga apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Harapan kami acara ini tidak berhenti di sini, silaturahim kita tetap terjaga. Insya Allah HRD Syariah akan memfasilitasi juga membantu Bapak Ibu sekalian jika memang kami diizinkan silaturahim ke pesantren, ke sekolah, atau ke organisasi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami akan bisa datang begitu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bertanya tentang buku, Pak Bagus? Oh ya, baik. Berkaitan dengan buku sama seperti yang tadi, bisa menghubungi saya langsung. Saya salah satunya adalah admin di grup HRD Syariah yang linknya sudah saya sampaikan di chat Zoom. Silakan langsung bisa join dan langsung menghubungi saya terkait bukunya tersebut. Begitu Pak Sis. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Bisa dulu Pak Bagus. Baik.